anak-anak Miss, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021. Nah, di sana kita belajar halaman 65, ayo mengamati. Nah, di sana Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Nah, perhatikan dulu gambarnya di sana. Benny berdiri di depan kelas untuk membacakan dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Nah, ayo kita bacakan. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, ia merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun sehingga ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seekor pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu pun kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang dan menyelamatkan diri. Nah, pada dongeng yang berjudul Kisah Merpati dan Burung, pesan yang dapat kita ambil adalah saling tolong menolong. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Mana buktinya? Karena sang merpati menolong semut yang tenggelam di sungai dengan cara menjatuhkan daun ke sungai. Dan si semut juga menolong si merpati dari sang pemburu dengan cara menggigit kaki sang pemburu sehingga burung tersebut terbang dan dapat menyelamatkan diri. Itulah pesan yang harus anak-anak Miss pelajari, yang harus anak-anak Miss lakukan. Nah, Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayam Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Nah, di sini si Benny mempunyai peliharaan. Apakah anak-anak Miss mempunyai hewan peliharaan? Ada ayam, kucing, ikan, anjing, ya, dan masih banyak lagi hewan peliharaan. Nah, si Benny ini mempunyai peliharaan seekor ayam. Dia berbuat baik. Dia sudah menunjukkan bahwa si Benny ini sudah berbuat baik kepada hewan dengan cara si Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya, membuat kandang kepada ayam-ayamnya, dan memelihara, menjaga ayam-ayamnya. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayam bisa berbicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarkannya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, si ayah
Tadi si Benny memelihara seekor ayam, sedangkan si ayah memelihara burung beo, ya. Burung beo ini sudah dipelihara dan diajari dengan kata-kata yang lucu, ya, kata-kata yang lucu, sehingga si Benny pun dapat menggoda burung beo ayah yang dipeliharanya, ya. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa ayah si Benny sudah berbuat baik kepada binatang dengan cara memelihara burung beo dan memberi makan minum burung beo tersebut. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nah, di sini sifat, perilaku, dan karakter setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang jahat, sombong, baik, pintar, pelit, dan masih banyak lagi. Nah, di sini walaupun berbeda-beda, harus kita hargai perbedaan tersebut. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus-ngelus ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut itu pantomim. Nah, di sini itu jika anak-anak Miss ingin menirukan gerak atau menirukan ekspresi wajah, ya, disebut itu pantomim. Contohnya, menirukan gerak kucing, ya, menirukan ekspresi marah, ekspresi senyum, ekspresi menangis, ya, itu disebut pantomim. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak itu dengan cara melompat. Kita akan melakukan gerak meloncat dalam permainan loncat tali. Dua orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Nah, di sini kita dapat menirukan gerak melompat, ya. Gerak melompat seperti katak dan kelinci. Seperti mana caranya? Nah, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Sebelum melompat, pastikan jarak antara dua kaki cukup lebar. Tubuh meleset ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas. Mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Nah, seperti inilah gerak seperti kelinci atau katak, gerak melompat. Inilah yang disebut menirukan gerak atau menirukan ekspresi, ya. Disebut itu pantomim. Nah, tugas anak-anak halaman 68 dan 70. Halaman 68 itu tuliskan dia pesan yang bisa kamu pelajari dari cerita kisah semut dan merpati. Mana pesan apa yang dapat anak-anak Miss lakukan? Dan buktikan di paragraf mana terdapat hal yang dapat kamu pelajari itu, ya. Di paragraf mana? Halaman 70. Tuliskan dia sifat ayah Benny, sifat, perilaku, karakter itu sama saja, ya. Tuliskan dia sifat ayah si Benny dan tuliskan dia sifat si Benny. Bagaimana sifatnya? Gambar seperti yang ada di buku, ya. Gambar seperti yang ada di buku. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Miss ucapkan terima kasih.